Ada. Serunya mah seru banget sih. Ada. Selin tiap hari ulang tahun. Iya. Tiap hari dia beli makanan banyak banget. Ada. Dan makanannya bisa buat ya seminggu. Iya. Enggak juga kan rame-rame. Ya gitu. Satu aja gagal. Aduh. Mana dong. Udah jam segini kok yuk bapakmu belum pulang ya deh. Tapi kan ini giliranmu mas buat nginep di sini. Aku udah dandan, udah masak. Aku ini kan cuma istri kedua. Tapi kok ya tolong dipikirin juga perasaanku mas. Maaf ya. Aku udah bosen dengar kata maafmu mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasma'uhu wa huwal aliyyul azim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kowe kalah. Kamu sama. Halo, aku Erika Karlina. Aku di sini berperan sebagai Nuri. Saya sama Rizal berperan sebagai Anton. Dan aku Selin Evangelista berperan sebagai Yuni. Film ini tentang drama dan juga horor. Dramanya drama rumah tangga tentang percintaan dan sosok ketiga itu sendiri. Kalau dari saya sudah jelas punya 2 istri. Ada istri pertama, ada istri kedua. Namun kenapa ada kedatangan si sosok ketiga itu? Apakah bawaan orok? Apakah dari sononya? Apakah Di sininya. salah satu dari mereka otak perencanaannya? Nah, itu makanya harus nonton. Oh, kalau aku di sini berkarakter. Aku di sini karakternya sebagai perempuan yang penyabar sih. Terus Kayak Erika gitu ya? ya Nyabar ya? sabar banget. Terus, Terus ya di sini aku yang dituakan lah dari istri kedua. Gimana ya karakter aku di sini? Diam-diam melanjutkan. Tapi kan di sini aku lagi hamil gitu. Terus ya karakternya seperti selayaknya seorang istri yang gimana sih istri tuh biasanya kalau kita oh ini jadi bayi iya kita. dong. Enggak mau mancing. Ini bayi kita. Terus ini siapa sih? Nah, itu namanya. Jadi di sini aku kan memerankan sebagai ibu hamil gitu ya, lagi hamil ya. Terus ada huru-hara seperti itu sih. Aku mungkin ilmu-ilmu yang seperti itu ada gitu kan. Cuman percayai atau mengimani atau enggak itu kan kembali ke individu perorangan masing-masing. Kita juga nggak bisa ngejudge orang untuk mengikuti apa yang kita percayai kan. Kita juga nggak mau mengikuti apa yang orang percayai kan. Semua individu masing-masing. Sama-sama. Kalau gua karena gua belum pernah memerankan peran yang punya 2 istri. Wow, masih? Iya. Belum. Mau berarti. Enggak juga sih. Hmm. Satu aja sulit. Ya gitu. Satu aja gagal. Gitu. Aduh. Mana dong. Ya kan filmnya pas dibaca juga ya sinopsisnya bagus gitu. Dan kebetulan aku juga kan memproduksi sendiri filmnya gitu ya. Kan jadi dimainin sendiri lah gitu biar mengurangi budget gitu. Enggak. Ya udah gitu. Langsung dimain sendiri. Kalau aku karena ceritanya relate sama ya sekarang kan lagi
musim. Iya. Lagi musim begitulah ya, keramaian-keramaian tentang perselingkuhan, dan kebetulan film ini juga mengupas kisah tentang perselingkuhan, rumah tangga juga. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian sulit mencari jawaban dalam hubungan kalian, bisa nonton film ini. Jadi tahun-tahun 2005-2010 lagi nggak musim perselingkuhan. Musim gitu, cuman nggak ada yang musim ketahuan, kalau sekarang ketahuan. Ketahuan, Gitu. iya benar. Sekarang karena sosmed. Iya. Oke, aku kalau soal, emang aku belum punya pengalaman menikah, belum pernah. Tapi kalau mendalami karakter sebagai Nuri sih, mungkin risetnya aku lebih ke teman-teman aku yang punya masalah di hubungan percintaan, yang jadi nggak mesti harus udah nikah dulu. Kayak misalnya dia pernah diselingkuhin dan bertahan dengan keadaan nggak apa-apa deh diselingkuhin, yang penting hubungannya masih sama dia. Nah itu caranya gimana biar tetap legowo, tetap sabar. Aku paling risetnya ke teman-teman terdekat aja sih gitu. Ya gitu. Riset sendiri Sama sih enggak maksudnya, sih. Cuman saya nanya ya ke yang punya 2 istri gitu. emang ada? Ada yang dua-duanya sah, ada yang satu sah satu Enggak. Benar ya. Mungkin karena Musim, sekarang udah musim. musim gitu kan. Jadi ya banyaklah buku-buku yang kita baca tentang poligami atau mungkin tentang rumah tangga yang ada masalah seperti itu gitu. Atau mungkin tentang orang-orang yang ya mempercayai ilmu-ilmu kayak gitu. Saya udah Ada ya, keburu Prisa? kesurupan menghadapi mereka berdua saya. Udah keburu kesurupan saya. Kesurupan Ya, sendiri gitu. dia. Hantunya hantu dia sendiri. Ada peristiwa horor waktu lagi syuting mantan telepon. Itu horor banget gak sih? Aduh. Buyar tuh. Horor banget. Karakter buyar, dialog buyar. Wah, ini scene apaan ya? Gitu, Itu horor banget. Banyak sih, maksudnya kan kalau di lokasi emang kita kebetulan lokasi syutingnya di tempat yang seharusnya nggak boleh ada aktivitas. Kita pakai dengan satu dan lain hal, kita nggak boleh sembarangan ya, banyak banget kayak persyaratan-persyaratannya Iya. biar bisa syuting bisa berjalan dengan lancar juga gitu. Jadi emang kita syuting dalam keadaan mistis aja. Ada. Serunya mah seru banget sih. Ada. Selin tiap hari ulang tahun. Iya. Tiap hari dia beli makanan banyak banget. Ada. Dan makanannya bisa buat ya seminggu. Iya. Enggak juga kan rame-rame. Oh iya benar-benar. Eh, Di gitu. hari keempat dan Rame-rame. seterusnya kami semua berasumsi apabila ada makanan lebih di lokasi, kami semua berasumsi itu Selin yang bawa. Betul. Jadi kami Betul. menyatakan Selin tiap hari ulang tahun. Iya. Enggak tahu kan jajanan ya, karena daerah itu kan di kota Dingin. kecil gitu kan. Terus emang ya namanya mood kalau gue tuh harus makan gitu. Iya benar-benar. Nah, benar. jadi tuh pesan makanan kan gak cuma satu, jadi pesan banyak gitu. Kalau dia makan semua orang harus makan. Iya, biar gendutnya sama-sama. Betul. Terus juga di lokasi syuting kita sering kedatangan tamu ya. Oh iya. Tamu-tamunya banyak. Tamu-tamunya Jadi seru banyak. dari film-film lain Iya. ya. Oh. Ada Marcel Widianto. Oh, enggak dong, Ada itu siapa bukan lagi? tamu dong. Iya kan dia Itu kan datang untuk yang- main Yang lain drama. dong. Oh, iya. Siapa lagi ya? Ya dari teman-teman produksi. Teman-teman film yang lain. Ada tamu dari luar kota. Seru dong pokoknya. Gitu kan. Iya. Sorry. Ya gitu. Seru deh pokoknya seru. Kami adalah aktor dan aktris yang profesional. Jadi sebelum film kan kita harus ada reading dan workshop. Dari situlah kita, kalau gua sama Selin udah kenal tapi udah lama gak ketemu. Kalau sama Erika baru kenal. Cuman kita harus menciptakan sebuah chemistry dong pastinya kan, ya kan? Karena kan hubungan gua dengan Erika, hubungan gua dengan Selin, hubungan gua dengan Erika dan Selin, hubungan antara Erika dan Selin. Nah, itu kan harus di screen, orang harus percaya kita lagi beradegan apa. Ya pokoknya begitulah. Karena kita juga chemistry itu dibangun juga dari reading ya. Ya. Perkenalan untuk mendalami karakter kayak gitu juga.
selama syuting juga kita ya itu tadi kayak Selin beliin makanan, kita jadinya kumpul semua Makanan makan lagi. Jadi ya jadinya begitu deh, Iya, benar. ngobrol kumpul semua. Iya. Kalau kesulitan terus sakit juga ya pasti iya ya. Maksudnya kan itu dipakein sling gitu kan, terus dibanting, terus diseret, terus ditarik kayak gitu-gitu kan pasti ada ininya. Cuman kan kita mau memberikan sesuatu hal yang totalitas gitu, meskipun menurut kru dan tim di sana baiknya untuk mencegah sesuatu terjadi ya kan, terus akhirnya menghambat proses syuting, lebih baik pakai stuntman gitu. Cuman karena ya mau memberikan yang terbaik ya untuk tayangan ini, jadi apa yang kalian lihat itu adalah real. Adegan lewat dari jam 2 pagi harus stay on, dan adegan semi action itu lumayan karena mata udah ngantuk, fisik udah kurang mendukung, tapi harus di kamera orang tetap harus percaya. Workshop dulu sih nggak ada, tapi on set kita apa namanya? Bridging, apa? Briefing cepat. Adegan tersulit itu ada nanti aku berantem sama Pak Ustadz. Itu kebetulan syutingnya jam 4:30 subuh sampai jam 6:30 pagi. Itu udah sama sih kayak Semi, matanya udah setengah ngantuk tapi harus yang gitu. Lumayan capek di seatnya doang sih, bukan karena ininya sih. Tapi tadi bener kata Selin bilang, bukan yang nggak disiapin stand in ya, cuman kami ini memilih untuk nggak pakai stand in. Nah pesan-pesannya nih biasanya Semi si Morangkir. Semi paling Ngoper-ngoper jago. orang lo ya. Paling Paling jago lo ya. Karena semua pesan-pesan itu Iya. Semi mengetahui banget gitu, tiap detailnya gitu. Ya, kontinus masukin dong. Ya gitu. Ya pokoknya ada dramanya, ada horornya, dan ngoper lagi. Ya pokoknya Pesannya. iya pesannya deh. Iya, karena harus nonton kan, karena ada paket drama, paket horor, dan ya mungkin yang calon penonton nanti kayak ini apa sih, kok sosok setannya dimunculin, berarti siapa yang jahat? Nggak mungkin dong setannya datang sendiri begitu aja gitu. Itulah kenapa. Jadi mungkin Terus kalau kenapa dia gendong bayi yang seperti itu gitu. mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang nonton atau mungkin para perempuan yang nonton akan merasakan relate ya di kehidupan yang mungkin kalau mereka mengalami seperti itu, ada sedihnya, ada takutnya, jadi ya pokoknya itu ada semua gitu campur di situ. Dan kalau dari pesan film ini sendiri sih tentang apapun yang mau dilakukan kita tuh harus berpikir dulu dan bijaksana mengambil langkah daripada nanti sesuatu terjadi ke kita gitu kan, semua ada timbal baliknya. Dan terutama kenapa Selin ngejengkang gitu sementara Erika cool. Nah, Hai Masuk. Chillers. Hai Chillers. Hai Chillers. Semi mau ngingetin nih. Sama Rizal juga mau mengingatkan nih. Pokoknya kalian jangan lupa nonton film Sosok Ketiga. Sosok Ketiga ini menghadirkan sebuah film yang berbeda dari film-film lainnya karena di sini tentang drama, perselingkuhan, rumah tangga yang hancur banget tapi dibungkus oleh horor. Jadi kalian bisa full package ya nonton ini ya. Betul banget. Catat tanggalnya, tanggal 22 Juni 2023. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya.